lagi bersama Ihsan Tarore dan inilah klarifikasi ya, siapa sih sosok Desi itu dan siapa bayi di antara kalian itu? Itu bayinya siapa, Ihsan? Ya bayinya Desi lah. Sama siapa? Ya sama bapaknya Desi, bapaknya Desi, Bapaknya bayi sama suaminya. Oke. Jadi ini siapa Desi ini sih? Desi ini adalah sahabat aku waktu aku SMA dulu. Tapi pernah pacaran sama Desi? Enggak pernah, ya Allah. Ini mantan kamu? Bukan loh, jadi dia ini sahabat aku banget lah dulu kalau aku lomba nyanyi apa segala macam. Jadi dulu tuh lumayan berduit lah intinya gitu kan. Nah jadi kalau aku mau lomba nyanyi, dia tuh yang daftarin aku nyanyi. Oh dia? Dia, jadi dia bener-bener kayak, udah sana ikut lomba nyanyi. Ya katanya buat daftar lomba nyanyi katanya Baik gitu. sekali ya? Iya, tapi abis itu balikin gitu-gitu loh. Jadi kayak dimodalin Jadi dulu. dia sponsor kamu nih Iya, ibaratnya? support lah. Support. Termasuk waktu kamu ke Idol itu juga? Waktu Idol dia bantuin doa aja semuanya dan segala. Bantuin SMS juga nggak? Pastilah. Pasti ya? Pastilah. Wah, pantes banget. Ini terus udah akhirnya di acara apa sih sebenarnya ini kalian ini ya? Jadi ini sebenarnya kalau ini kan foto zaman-zaman setelah Idol. Oh ini Terus, ya, yang kurus banget ini? Iya, karena udah pakai kemejaan lumayan rapi. Karena kalau misalkan zaman bahla banget pasti nggak gitu, kaosan pasti. Terus yang sebelahnya ini lagi reunian. Jadi ini reunian baru-baru ini, belum lama kayak 2 tahun lalu lah. Sebenarnya dia udah klarifikasi di postingan itu sih ya. Bunyi komentarnya Ihsan tuh gini, Desi kamu bikin huru hara ya katanya gitu ya. Desi kayak buat rame netizen aja, guys ini kita sahabat dari zaman kurus sampai sama-sama gendut katanya. Tapi ngomongin kayak yang tadi Desi bilang ya tentang perjalanan gitu, bersusah-susah payah dulu. Kamu juga sempat posting ya perjalanan kamu kayak waktu kamu ikutin ajang pemilihan idola nyanyi. Idol. Dan ternyata kamu tuh banyak ikut lomba ya? Banyak banget. Dan jadi sebelum aku ikut idol aja, aku ikut lomba dangdut. Sebelum ikut dangdut, lomba pop yang satu lagi di TV satu lagi. Ternyata nggak lolos. Akhirnya di si idola ini. Dan ini pun 3 kali kamu audisi di sesi yang sama. Di season yang sama di tahun 2006. Itu audisi di Medan itu kebetulan ada 3 hari. Hari pertama aku audisi aku gagal, hari kedua aku gagal, hari ketiga aku baru lolos. Jadi hari pertama hari kedua itu yang pertama gagal, begitu keluar tukar nomor dapat goodie bag. Ya udahlah, hari kedua ikut biar dapat goodie bag lagi. Hari ketiga biar dapat goodie bag lagi. Ternyata hari ketiga dapat golden ticket ke Jakarta. Apa yang beda sih waktu itu yang ketiga? Lagunya ganti? Ganti sih, jadi memang setiap aku audisi, aku ganti lagu gitu. Dan ini nggak tahu ya, mungkin memang kayak rezeki juga yang pasti. Dari gitu juga kayak kenangan lah dari almarhum bapak ya. Karena memang bapak dulu suka banget nyanyiin lagu Bento. Tiba-tiba pada saat audisi keceplos tuh lagu Bento. Ternyata itu pula yang ngebawa aku lolos di Idol. Apa yang membuat kamu tuh ngikutin semua lomba itu? Benarkah bahwa hadiah lomba itu untuk sekolah? Untuk sekolah? Yes. Jadi memang dulu di Medan, karena aku kan sekolah, itu aku sendiri yang milih. Aku mau masuk SMK perhotelan dan saat itu orang tua cuma bilang biayanya mahal, ada biaya praktek dan segala macam itu biayanya mahal. Gimana? Aku mau tanggung jawab, aku bilang gitu. Aku mau kan toh selama ini dari SMP aku udah cari duit dengan aku bertani dan segala macam kan. Ya udah aku bilang nanti aku SMA aku tetap bantuin dengan aku bertani juga, tetap aku juga ikut lomba-lomba, terus juga ikut penyanyi organ tunggal gitu loh Kak. Jadi aku keliling-keliling nyanyi organ tunggal. Keliling-keliling tuh kemana? Jadi kalau ada kawinan, aku dipanggil sama tuh organ tunggal, dibayar 50.000 seharian gitu. Jadi dari situ lah tuh nabung buat bayar sekolah, bayar buku, beli baju sekolah. Masya Allah. Gitu. Ini kalau tadi ya ada kenangannya bahwa almarhum bapak itu yang juga menyemangati kamu. Ini ada video ketika almarhum itu memberikan semangat buat kamu ketika kamu ikut kompetisi. Kita lihat videonya. Viti ini selalu tidak aku sukai. Kamu posting, kamu rindu momen-momen itu. Iya dong. Foto almarhum ayah. Iya dong, karena gimana ya Kak Ros? Aku tuh sebenarnya jadi penyanyi juga kayak nerusin memang cita-citanya almarhum bapak gitu kan. Keinginannya beliau untuk jadi penyanyi sebenarnya. Walaupun sebenarnya awalnya mama tuh ibu kurang setuju kalau aku tuh nyanyi gitu, pengennya punya pendidikan yang bagus dan segala macamnya lah gitu. Ya wajar lah, yang namanya ibu kan gitu. Jadi begitu
ada ajang ini Idol, terus ya udah akhirnya di situ Bapak benar-benar support. Bahkan sebelum Idol tuh dia tuh ajaib tau Kak. Apa? Dia tuh sering banget tiba-tiba muncul di festival-festival yang aku kalau ikut lomba nyanyi nih, dia tiba-tiba ada. Dan ada satu momen di mana aku menang dan itu rusuh. Itu dia tiba-tiba datang. Dia langsung nyelamatin aku. Wah, aku bilang, kok Bapak bisa ada di sini? Aku bilang gitu. Udah, yuk, pergi gitu. Jadi dari situ tuh, aku tuh selalu ingat Bapak tuh luar biasa lah perjuangannya buat aku. Kenapa kamu kaget Bapak tiba-tiba ada di sebuah festival? Karena aku nggak pernah kasih tahu. Kalau kamu ikut lomba? Iya. Jadi kalau misalkan aku ikut lomba, pas segala macam, aku tuh biasanya aku diam-diam gitu. Even aku ikut Idol aja, itu aku diam-diam. Tapi ternyata banyak juga teman-teman aku yang sahabat-sahabat aku yang ngasih tahu gitu ke Bapak. Jadi ternyata selama ini Bapak tuh ya mau tahu anaknya dari teman-teman aku juga gitu segala macam. Jadi bener-bener kayak ya perjuangannya Bapak lah. Dan ada momen kamu ada tuh di sebuah tayangan gitu, kamu diantar sama Bapak naik beca. Itu kejadiannya apa sih sebetulnya? Memang betul seperti itu diantar Bapak naik beca atau memang untuk menggambarkan? Sebenarnya kejadian aslinya pada saat audisi. Pada saat audisi itu aku tuh berangkat sendiri. Aku berangkat sendiri, cuman pada saat aku selesai, aku juga kaget. Nggak tahu kenapa, tiba-tiba bapakku udah ada di depan pintu ruang audisi. Jadi memang satu hari sebelum aku audisi, itu ada tim yang bertanya-tanya dan segala macam gitu kan. Ya aku nggak tahu ya, mungkin dapat kontak orang tuaku dan segala macam, sampai akhirnya hari itu Bapak datang ke tempat audisi. Makanya aku bener-bener shock karena pada saat aku audisi aku sendirian. Begitu keluar ada Bapak depan pintu, aku langsung kayak wah, itu pokoknya kalau ngelihat zaman aku audisi, ekspresi itulah yang muncul karena itu ekspresi aku kaget, terharu, nggak nyangka. Karena jujur pada saat aku ikut Idol tuh banyak banget orang yang ngeremehin, kayak nggak mungkin lah suara kayak Ihsan itu bisa lolos Idol. Jangankan pada saat audisi Idol, pada saat setelah Idol aja masih banyak orang yang dia mah menang karena kasihan, karena jual cerita kesedihan dan segala macam. Aku bukan jual cerita kesedihan, aku cuman mau kasih orang tahu, motivasi orang-orang di luar sana, ya siapapun kalian, background apapun kalian. Kalau Allah bilang berubah, rezekinya ya insya Allah berubah. Yang penting kalian semangat, yang penting kalian berjuang, insya Allah ada aja jalan. Amin. Kayak apa sih suaranya Ihsan? Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi Secret.